Shalom bagi kita Bapak Ibu Saudara, kita kembali di renungan pagi ini pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita boleh berdoa pada pagi hari ini. Kami boleh bersyukur, berterima kasih karena Engkau Bapa Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami dimanapun kami boleh ada dan berada ya Tuhan Yesus. Sepanjang malam Tuhan masih pelihara, jagai kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, menghirup udara yang baru ya Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami sebelum memulai aktivitas dalam seluruh kehidupan kami mau serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam kendali daripada Tuhan. Biar Engkau yang beracara menuntun setiap kami ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyirami hati dan hidup kami dengan kasih dan kuasa yang daripada Tuhan, agar kami boleh berlaku hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan Yesus yang dipuji, disembah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita boleh mendengar renungan Tuhan, renungan harian, di mana hari ini boleh diambil dalam Mazmur 10 ayat 1 sampai dengan 11 dengan judul Tuhan yang bersembunyi. Mazmur 10 ayat 1 sampai 11 berkata, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas, mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang-orang loba yang mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyah. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan, dan lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihat untuk seterusnya." Dalam pemazmur ini ya memang punya cara yang khas dalam membahasakan pribadinya Tuhan. Gaya personifikasinya rupanya menjadi salah satu kegemarannya. Tuhan dikenalnya dalam hubungan yang sangat akrab dan sangat personal, sehingga digambarkan mempunyai tubuh fisik seorang manusia. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan? Ungkapan tersebut seolah-olah Tuhan suka main petak umpet. Lalu mengapa Tuhan harus sembunyi? Rupanya pemazmur beranggapan bahwa Tuhan itu bersembunyi dari orang-orang fasik dan orang-orang loba. Nah, mengapa Tuhan mesti sembunyi dari orang-orang tersebut? Orang fasik kita tahu gemar memuji-muji keinginan hatinya sendiri. Orang loba suka setali 3 uang alias sama saja. Karena mengutuki dan menista Tuhan, itulah yang menjadi alasan mengapa Tuhan bersembunyi. Apalagi pemazmur juga mengamati bahwa bagi orang fasik dan loba ini, Allah dianggap tidak ada. Bisa jadi Allah telah ditiadakan oleh mereka. Berdasarkan pengamatan yang jeli ini, tidak berlebihan bila pemazmur beranggapan bahwa Allah itu disembunyikan oleh orang fasik dan loba. Demikian juga kata hati mereka. Berdasarkan penyidikan pemazmur, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihat untuk seterusnya. Jelas bahwa Allah bersembunyi itu sebatas pandangan kaum fasik dan loba, karena mereka secara sengaja menyembunyikan Tuhan di dalam logika mereka sendiri.
Untuk menghadapi cara pandang seperti ini, bagaimana kiat pemazmur? Tuhan yang bersembunyi atau Tuhan yang disembunyikan harus ditemukan. Itulah prinsip iman daripada seorang pemazmur. Orang-orang percaya kepada Tuhan berkewajiban menemukan persembunyian Tuhan. Bisa jadi Tuhan memang bersembunyi di atas kefasikan kita, tersembunyi dalam setiap kelobaan kita. Oleh karena itu, disinilah pentingnya dengan tekun kita mencari tempat persembunyian Tuhan. Saya percaya kita menyadari kita bukan menjadi orang-orang yang fasik dan loba sehingga Tuhan bersembunyi atas orang tersebut, tapi kita adalah orang-orang yang benar-benar terbuka di dalam Tuhan, yaitu hidup benar, hidup kudus, hidup suci, hidup di dalam kemuliaan, kasih dan hadirat. Dan saya percaya kita boleh belajar dari pemazmur ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap bahwa Tuhan tidak tersembunyi dalam setiap kehidupan kita, tapi Tuhan selalu ada menyertai setiap langkah kita. Marilah kita menjadi bagian orang yang bukan menjadi orang yang fasik, orang loba, atau orang yang jauh daripada Tuhan, tapi kita menjadi orang yang arif dan bijaksana, yang senantiasa hidup di dalam rencana rancangan Tuhan. Saya percaya hari ini kita boleh kuat menjalani hari kita. Saya percaya Bapak Saudara boleh tetap hidup di dalam Tuhan, menetapi setiap langkah-langkah, menetapi setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kebenaran firman-Nya. Terima kasih Bapak Saudara, kita boleh berdoa. Kami boleh bersyukur ya Tuhan buat hari ini, buat rahmat penyertaan Tuhan, kasih dan kuasa daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah sembunyi atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tapi kami percaya karena kami adalah orang-orang yang benar, karena kami adalah anak-anak-Mu, karena Engkau Bapa yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Bapa sertai setiap langkah hidup kami hari ini. Karena kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap hari kami. Janji-Mu ya dan amin. Seperti fajar, seperti senantiasa terbit pada waktunya, dan firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami yang menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih, kami percaya pembelaan penyertaan Tuhan nyata atas hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, lakukan hari ini, kami percaya Tuhan yang berada di pihak kami, dan kemenangan demi kemenangan akan kami alami bersama dengan Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu Tuhan yang sudah berikan bagi kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha, apapun yang Tuhan sudah kasih, biar kami senantiasa mengerjakan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, pengurapan-Mu memampukan kami hidup di dalam-Mu, hidup dalam kesucian, kekudusan, kasih dan anugerah, hidup dalam segala sesuatu kebenaran firman-Mu. Terpuji termulia Engkau ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Bapak Ibu boleh diberkati Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, mengerjakan segala sesuatu apa yang patut kita harus kerjakan di dalam Tuhan, sehingga kita boleh anugerah kasih karunia-Nya, tetap boleh hidup tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.